Sampai saat ini masih banyak peternak ayam kampung pemula yang masih salah langkah. Masih banyak yang belum tahu apa saja yang harus dipersiapkan dan apa saja yang harus dilakukan ketika baru memulai ternak ayam kampung. Oke teman-teman, supaya tidak ada lagi yang salah langkah, supaya ternaknya lancar, maka ada beberapa hal penting yang wajib dipersiapkan. Musik dulu lah. Teng 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 teng. Yo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Peternak Lempung. Bagaimana kabarnya kalian semua? Baik-baik saja? Sehat, aman? Kandang aman, semuanya baik-baik saja. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada, amin. Jadi kembali lagi kita di sini, oke? Di channel Peternak Lempung, channel yang membahas tentang seputar ternak ayam kampung. Pada video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang apa sih yang harus dilakukan dan apa saja yang harus kita persiapkan ketika kita baru memulai sebuah peternakan atau sebuah usaha peternakan ayam kampung. Ini masih banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa teman-teman kita, terutama buat yang pemula, yang baru, benar-benar baru pertama kali mau memulai atau membuka sebuah usaha peternakan ayam kampung. Sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya nih ya kalau teman-teman like dulu video ini. Kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Ada apa di kolom deskripsi? Cek sendiri saja ya, oke. Jadi ini ya, buat teman-teman yang baru pertama kalinya mau memulai sebuah peternakan, maka harus tahu apa saja sih yang perlu dipersiapkan dan apa saja yang harus dilakukan ketika baru memulai ternak ayam kampung. Pertama-tama nih, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita persiapkan adalah lahan dan kandang, teman-teman. Kenapa lahan dan kandang? Karena di mana ada kandang, di situ otomatis harus ada lahan. Kita tidak mungkin kan bisa membuat kandang kalau lahannya tidak ada. Jadi kita mau membuat kandang yang sempit, mau kandang yang luas, mau memanjang, mau melebar, apapun itu semua tergantung dari kondisi lahan yang dimiliki. Ada yang punya lahan di tengah perkampungan padat penduduk, ada yang hanya memanfaatkan lahan sempit di samping rumah, atau bahkan mungkin di belakang rumah yang masih luas. Seandainya nih ya teman-teman berada di kawasan padat penduduk, sebaiknya diperhatikan jumlah populasinya. Kemudian alas kandangnya jangan sampai menimbulkan bau kotoran yang menyengat. Mungkin ketika musim panas akan aman-aman saja ya teman-teman. Kotoran ayam gampang kering, apalagi yang alasnya ini tanah, pasti gampang kering. Tapi permasalahannya ketika musim hujan udah mulai tiba nih. Jika tidak diperhatikan, alas kandang bisa basah, becek, berbau. Aduh, baunya itu loh teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang masih pemula nih ya. Biasanya untuk pengendalian bau kandang dan amonia itu masih minim pengetahuannya. Oke teman-teman, setelah kandangnya siap ini, kita akan lanjut ke poin berikutnya. Anggaplah kita menggunakan sistem ternak dengan tujuan ayam kampung pedaging. Nah, kalau sistem pedaging ini ya, sebaiknya kita memulainya dari sedikit dulu teman-teman. Saran kami cobalah pelihara sekitar 20-30 ekor saja dulu ya, atau maksimal 50 ekor dulu. Kenapa teman-teman? Karena nih ya, ketika teman-teman memulainya untuk tipikal pedaging, contoh mau belajar ternak ayam chopper atau mungkin ayam jenis lainnya, kalau teman-teman itu tipikal orang yang tidak punya banyak waktu, dikhawatirkan nanti angka kematiannya sulit dikendalikan.
Merawat ayam ini terlihatnya mudah ya teman-teman, tetapi tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Saran dari kami, mulailah dari yang sedikit dulu. Tapi kalau teman-teman adalah tipikal orang yang bisa membagi waktu nih ya, atau memiliki banyak waktu luang, mungkin bisa memulai dengan 100 ekor dulu. Kenapa cuma 100 ekor nih ya? Kenapa nggak banyak sekalian sih? Misal langsung 500 ekor atau 1000 ekor. Jadi ini bukan soal kita mampu beli bibitnya atau kenapa ya teman-teman, tetapi ini karena masalah pengalaman. Semakin besar atau semakin banyak ayam yang kita pelihara, maka semakin besar pula resikonya teman-teman. Jadi intinya nih ya, dibutuhkan pengetahuan dan jam terbang untuk terus menambah jumlah populasi. Perbanyak pengalaman dulu teman-teman. Jangan sampai kita langsung ambil banyak tapi pada kenyataannya banyak ayam yang mati. Ini akan percuma teman-teman, yang ada hanyalah kerugian. Oke teman-teman, itu tadi untuk ternak ayam pedaging ya. Yang kalau petelur gimana? Kalau petelur juga sama saja teman-teman, mulai dari sedikit dulu. Sebaiknya memulai dari satu pejantan dengan jumlah indukan betina 3 hingga 5 ekor. Pilih yang cukup umur produksi. Pilih indukan dengan usia kisaran 7-8 bulanan. Pejantannya minimal 1 tahun atau 1 tahun lebih sedikit lah ya. Itu sudah ada di masa puncak-puncaknya produksi. Jadi kalau mau cari indukan ya kira-kira umur segitu teman-teman. Lalu untuk jenis ayamnya bagaimana? Jadi masalah jenis ayam ini ikuti saja pasaran di daerah masing-masing dari kalian ya teman-teman. Pilih jenis ayam yang paling berpotensi untuk menghasilkan keuntungan. Misal di tempatnya teman-teman itu ayam Elba daya serap pasarnya tinggi, maka ayam Elba ini bisa dijadikan pilihan. Tapi kalau ayam Elba di daerah kita tidak diminati pasar ya jangan pelihara ayam Elba ini ya. Intinya ikuti kemauan pasar saja teman-teman. Lanjut ya. Sekarang masuk ke masalah pakan teman-teman. Pakan ini sangat penting ya. Karena pakan itu 80% menentukan apakah nanti peternakan kita bisa jalan atau tidak. Kalaupun bisa jalan, apakah bisa untung atau malah merugi. Faktor terpentingnya di sini adalah pakan. Kenapa? Karena penggunaan bahan pakan ini akan menentukan biaya operasional. Semakin tinggi biaya operasional yang kita pakai, maka itu akan sangat mempengaruhi jumlah keuntungannya teman-teman. Permasalahannya adalah bahan pakan ini tidak semuanya ada. Banyak sekali kan jenis bahan pakan alternatif yang bisa digunakan untuk ayam kampung. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu tersedia di kampung kita? Apakah itu tersedia di daerah kita? Belum tentu ya teman-teman. Orang yang tinggal di daerah perkotaan pasti ketersediaan bahan pakan alternatifnya berbeda dengan orang yang tinggal di pedesaan. Kemudian harga bahan pakannya juga berbeda. Atau mungkin di waktu-waktu tertentu nih ya, itu bisa berubah. Misalnya jagung ketika musim panen, biasanya harga akan turun drastis. Tapi ketika jagung langka, harganya akan naik pol. Jadi kita harus bijak dalam mengelola bahan pakan ya teman-teman. Kalau masih pemula sebaiknya jangan serampangan atau sembarangan memberikan pakan campuran, karena kesalahan dalam pengadukan komposisi pakan ini akan berakibat fatal teman-teman. Akan membuat ayam kurus, kekurangan nutrisi atau bobotnya lambat. Selain kita menyediakan pakan sesuai dengan kebutuhan nutrisinya, untuk bahan pakan alternatif kita juga bisa menggunakan teknik fermentasi. Kenapa? Karena teknik fermentasi ini banyak sekali manfaatnya. Selain meningkatkan mutu pakan, juga bisa meningkatkan daya serap. Daya simpan teman-teman, astaga maaf salah. Kemudian juga meningkatkan daya serap. Nah benar. Jadi bisa meningkatkan daya simpan dan meningkatkan daya serap dari pencernaan ayam. Terutama jika kita pakai dedak ya, usahakan difermentasi karena di dalam dedak itu ada kandungan enzim fetase. Enzim fetase ini efek negatifnya adalah mengganggu penyerapan protein teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke poin yang keempat. Yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan adalah perawatan.
Perawatan di sini yang pertama adalah menggunakan jamu-jamuan teman-teman. Atau kalau tidak mau repot bisa pakai vitamin pabrikan. Tujuannya supaya ayam-ayam kita ini bisa tetap sehat, daya tahan tubuhnya kuat, makannya ini juga akan lahap. Selain pemberian jamu dan vitamin, kita juga harus memperhatikan kebersihan kandang teman-teman. Area wadah pakan, wadah minum, kemudian bagian bawah kandang atau alas kandang, semuanya wajib kita perhatikan ya. Kita juga harus berhati-hati ketika membeli ayam dari luar, sebaiknya dikarantina dulu. Jangan langsung dicampurkan dengan ayam yang di kandang kita, jadi harus dipisah-pisahkan aja ya. Karantina dulu kurang lebih 1 minggu, karena takutnya diduga ayam-ayam baru itu akan membawa bibit penyakit dari kandang yang lama. Selain masalah penyakit, kita juga harus memperhatikan masalah predator seperti biawak, nyambi, ular, lalu gurem nih ya. Nah, gurem ini sepele tapi kadang juga sangat berbahaya. Cara mengatasi gurem ini masuk dalam kategori perawatan kandang, teman-teman. Caranya cukup mudah. Ya, teman-teman ambil saja beberapa helai daun sirih tua, yang tua ya tapi belum kuning. Dihaluskan, kemudian dicampur dengan air. Lalu masukkan di alat semprot, kemudian semprotkan ke seluruh area kandang yang diduga menjadi tempat bersarangnya gurem ini. Berikutnya ini yang terakhir ya teman-teman. Ini adalah poin terpenting, yaitu masalah modal dan keuntungan. Ketika sudah mulai memasuki masa panen, sebaiknya disortir mana yang sekiranya bisa dipanen duluan. Bawa 5 ekor, 10 ekor ke konsumen. Boleh konsumen langsung, boleh ke pengepul. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menambah modal atau menjaga kelangsungan dari peternakan. Usahakan konsisten ya teman-teman. Gunakan keuntungan dari hasil penjualan untuk pengembangan. Tetapi ingat juga ya, dengan poin yang pertama tadi, lahan kita cukup atau tidak. Cukup atau tidak untuk menambah jumlah populasinya, jadi jangan dipaksakan. Ketika kondisi lahannya tidak memadai ya jangan di-upgrade dulu. Sebaiknya beri batasan, misal kapasitas lahannya hanya mampu menampung 100 ekor ya. Jangan dipaksakan untuk ternak 200 ekor, karena jika dipaksa pasti akan kesulitan. Kesulitan dalam mengendalikan amonia, ujung-ujungnya ayam malah banyak yang sakit, banyak yang mati, dan akhirnya malah bangkrut teman-teman. Selamat mencoba ya, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya, bye.